Bawa batu sempat terbalik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Shalom, selamat siang saudaraku. Kembali kita mendapat kesempatan untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Kita mau sama-sama baca 1 Samuel 13 ayat 8 sampai 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, "Bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu." Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang dan Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Saudara dikasihi Tuhan, ini peristiwa terjadi saudara berapa waktu yang lalu ya, di mana waktu itu Samuel sudah berjanji kepada Raja Saul untuk menunggu 7 hari. Saudaraku, dia akan datang ke Gilgal dan mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, saudara-saudaraku. Tapi dalam kenyataan, waktu itu Raja Saul melihat musuh, saudaraku, mulai datang mengepung mereka. Rakyat mulai berserakan. Saudaraku, berapa orang Kristen tidak sabar menunggu janji Tuhan. Mereka mulai bertindak sendiri-sendiri. Saudaraku, melihat fakta yang ada, bagaimana mungkin kita terus menunggu? Bagaimana mungkin kita terus menantikan janji Tuhan? Saudaraku, itu yang ada dalam pikiran Raja Saul. Lalu dia berkata kepada rakyat itu, "Bawa kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu." Lalu ia mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan itu. Sesuatu yang tidak boleh dikerjakan. Ini hanya oleh nabi-nabi Tuhan, yaitu Samuel. Saudaraku, sudah diberitahu 7 hari lagi aku akan ke Gilgal mempersembahkan. Tapi pelajaran yang kita dapat, saudaraku, Saul tidak sabar menunggu. Dia mulai ambil, saudaraku, apa yang mau dikorbankan itu dan dia kerjakan. Saudaraku, belum lama dikatakan baru saja dia selesai mempersembahkan, Samuel muncul. Saudaraku, dia menyongsong Samuel. Dan kalau saudara baca cerita selanjutnya, di sana diceritakan Tuhan marah. Saudaraku, Tuhan membatalkan janjinya dengan Raja Saul sebab tidak bisa menantikan janji Tuhan. Saudaraku, Tuhan berjanji dalam firman-Nya akan memberi pertolongan. Tuhan berjanji pencobaan tidak melebihi kekuatan kita. Tuhan berjanji akan menyertai kita. Tapi berapa banyak orang Kristen, mereka tidak mau menunggu janji Tuhan. Mereka tidak sabar menunggu janji Tuhan. Mereka mulai bertindak sendiri. Saudaraku, melangkah sendiri, menentukan putusan sendiri, tidak lagi mau taat kepada Tuhan, tidak mau menunggu waktunya Tuhan. Saudaraku, akibatnya rencana Tuhan batal, rencana Tuhan tidak jadi. Ini yang dikatakan firman Tuhan, saudaraku, dari cerita Nabi Samuel dan Raja Saul ini. Oleh karena itu, biar setiap kita sabar menunggu. Mengapa, saudara?
Mengapa? Yang pertama kita lihat, Tuhan tidak pernah terlambat pertolongannya. Ini dasar yang utama. Ingat baik-baik, Tuhan tidak pernah terlambat. Saudara-saudaraku, secara akal manusia, Daniel itu sudah tidak ada harapan, saudara. Goa singa itu sudah dibuka dan Daniel sudah dilemparkan ke dalam goa singa yang kelaparan. Saudaraku, secara akal manusia, Daniel itu sudah 99,999% mati, saudaraku. Musuh-musuhnya sudah berpesta pora. Mereka bilang Daniel habis, Daniel sudah mati, saudaraku. Tapi saudara lihat, pertolongan Tuhan yang 0,00001% itu yang jadi, saudaraku. Waktu raja, saudaraku, Darius, mereka bertanya kepada Daniel, Daniel, apakah Allahmu sanggup menolong engkau dengan sayu, dengan basa-basi? Sebab Darius pun tahu, saudara, kalau Daniel sudah jadi mayat, tinggal tulang-tulangnya saja mungkin di dalam goa singa. Betapa terkejutnya, saudaraku, waktu Daniel berkata, "Kekala Tuanku Raja, Tuhan mengutus malaikatnya persis pada waktu." Saudara-saudara, Tuhan tidak pernah terlambat. Menurut manusia terlambat. Manusia itu selalu pakai akal yang positif. Kalau tidak ada uang, bagaimana bisa senang? Kalau tidak ada harta, bagaimana bisa kaya? Tapi beda dengan Tuhan, saudaraku, pasti tepat waktu, tidak pernah terlambat. Bahkan Sadrak, Mesa, Abednego mirip dengan Daniel. Dia sudah dilempar dalam dapur api, saudaraku, yang 7 kali panasnya, bukan main. Rasanya sudah mustahil, ya, bisa lolos itu mustahil, saudaraku. Tetapi apa yang terjadi? Justru di saat itu, di saat yang tepat, di saatku tak berdaya, kuasamu yang sempurna, saudara. Tuhan tepat waktu. Juga masa pandemi ini, saudaraku, pertolongan Tuhan sudah disediakan. Bahkan di dalam Mazmur 127 itu dijamin ayat 2, saudaraku, selagi anak-anaknya tidur, Tuhan sudah menyediakan berkat. Jadi saudara dan saya ini sudah terkontrol. Waktu tidur, waktu tidak tahu apa-apa, sudah dijaga oleh Tuhan. Saudara-saudaraku, yang kedua, saudaraku, ini menjadi ujian iman. Orang yang menunggu Tuhan itu pasti dia yakin Tuhan tidak pernah terlambat pertolongannya. Saudaraku, tepat pada waktunya Tuhan menurunkan pertolongan yang ajaib. Saudaraku, Raja Saul, dia tidak bisa menunggu waktu Tuhan. Dia mulai perintahkan, ambil itu persembahan, aku yang mau mempersembahkan pada Tuhan. Dia mau bertindak sendiri, saudaraku. Akibatnya gagal rencana Tuhan. Rencana Tuhan tidak jadi. Tuhan tidak menjadikan Saul raja untuk selama-lamanya. Saudaraku, dalam 1 Samuel 13 ayat 13, saudara, kebetulan ini ayat yang tidak baik buat orang dunia. 13 Samuel menegur, perbuatanmu itu bodoh. Tuhan maunya, sebelumnya Tuhan menetapkan engkau menjadi raja selama-lamanya. Sekarang, saudaraku,
engkau kerajaanmu diberikan kepada orang lain. Gagal, engkau tidak lagi jadi raja, engkau dicabut oleh Tuhan. Saudaraku, banyak orang rencana Tuhan batal sebab jalan sendiri. Karena itu menghadapi masa pandemi kesulitan ini, jangan saudara bertindak sendiri. Berapa orang tidak tahan menunggu pertolongan Tuhan, saudaraku, lalu dia mulai cari kepada Allah lain, pergi kepada orang-orang tua. Biar kita sabar menunggu. Saudaraku, juga saya sudah mendapat tanda waktunya sudah hampir sampai. Saudaraku, kita berdoa sebab ada waktunya. Semua ada waktunya. Hidup ada waktunya. Juga siaran ini ada waktunya. Ya, saya persilakan saudara yang ada masalah, angkat tanganmu pada saat ini. Angkat tanganmu, saudaraku. Saya undang saudara, angkat tanganmu yang ada problem. Tuhan akan memberkati, menolong. Tunggu waktunya Tuhan. Tunggu waktunya Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, Tuhan berkati tangan-tangan yang diangkat Tuhan. Pada siang hari ini, hamba-Mu percaya Tuhan tidak pernah terlambat pertolongan-Mu. Indah pada waktunya, tepat, dan orang yang masuk rencana Tuhan, dapat kemuliaan luar biasa. Karena itu kami belajar menghadapi kesulitan. Kami tetap berdoa, kami tetap bersyukur Tuhan itu baik adanya. Terima kasih Bapa, Engkau berkati para pendengar siaran. Tuhan, dari video ini, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai setiap saudara-saudara mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, ucapan syukur. Haleluya, amin. Shalom saudaraku, sampai ketemu dalam siaran berikutnya. Tuhan memberkati, amin. Lord is my light, Lord is my light, my salvation. The Lord is my light, my salvation. The Lord is my light, my salvation. The Lord is my light, my